semua orang bisa melakukan yang namanya investasi. Tergantung bagaimana niatnya dan memulainya itu. Jadi sebenarnya banyak orang-orang yang berpikir bahwa investasi itu hanya untuk berduit. Enggak, yang mau memulai dan mengelola keuangannya dengan baik itu yang paling tepat menurut saya. Kami belanja dulu Pak, habis dari itu baru kita investasi. Menurut saya itu nggak efisien banget gitu kan. Kenapa? Investasi itu harus dimulai dari konsistensi pertama, dari awal. Jadi maksud saya gini, ketika orang mau berinvestasi, niat dan mau melakukan itu harus benar-benar sinkron. Nah, banyak orang-orang itu memulainya dulu yang sulit. Memulai untuk menyimpan investasi itu di depan. 10% itu ataupun 20% dari pendapatan mereka untuk menyimpan. Artinya ketika dia udah punya niatan atau melakukan 10% itu, selebihnya itu dia akan menyesuaikan kebutuhan. Karena kita biasa tergerus itu keuangan kita karena kita konsumtif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi menjumpai ruang siar pertama semua bersama Roro di sini, dan inilah Madura FM, Madura Cerdas, Madura Bersatu. Sebelumnya Tata Roro ucapin selamat pagi dan juga selamat beraktivitas kita semua hari ini. Bertepatan hari ini hari Rabu ya, tanggal 13 Mei 2026. Seperti biasa Tretan, hari ini kita akan kedatangan tamu spesial kita hari ini untuk mengedukasi kita semua terkait bagaimana sih investasi itu. Apakah benar investasi itu adalah sebuah cara untuk meraih kebebasan finansial atau sebuah halusinasi kayak gitu. Untuk itu kita sama tamu kita hari ini. Halo, selamat pagi. Halo Mbak. Iya, kabar sehat Pak? Alhamdulillah. Nah, Pak, seringkali beredar di masyarakat rasa khawatir dan juga rasa takut kayak gitu ya. Mau investasi, punya duit, tapi takut gak cukup kayak gitu ya. Punya duit yang banyak, tapi takut gak memenuhi kebutuhan hidup. Punya duit sedikit, tapi malah gimana mau makin banyak kalau dikit aja gak cukup kayak gitu ya. Nah, sebetulnya ada banyak sekali hal yang beredar di masyarakat kita, sesuatu yang membuat kita tergiur kayak gitu ya. Kadang kita jadi halus sendiri nih kayak gitu, apakah benar itu atau enggak kayak gitu ya. Sebenarnya ciri investasi yang aman di era digital ini, apalagi berseliweran ya hal-hal yang disampaikan dan juga ditawarkan kayak gitu. Untuk itu kita langsung saja nih. Sebenarnya bagaimana sih Pak untuk membuat keuangan kita setidaknya stabil terlebih dahulu kayak gitu. Jadi makasih Mbak Roro. Jadi kalau kita mau berpikir tentang investasi aman, sebenarnya kita memulai dari melakukan dulu. Jadi banyak hal-hal yang kita kita biasa terpikirkan itu menjadi sangat bisa nggak ya. Jadi kita memulai dulu dari niat dan kita mau melakukan. Jadi persoalannya adalah pengelolaan keuangan sebenarnya. Jadi tidak hanya investasi itu tidak hanya untuk mungkin orang yang berduit ataupun pendapatannya lebih sedikit lagi, enggak. Semua orang bisa melakukan yang namanya investasi. Tergantung bagaimana niatnya dan memulainya itu. Jadi sebenarnya banyak orang-orang yang berpikir bahwa investasi itu hanya untuk berduit. Enggak. Yang mau memulai dan mengelola keuangannya dengan baik itu yang paling tepat menurut saya. Dan untuk investasi sendiri itu banyak variannya, banyak tempat untuk kita mau berinvestasi. Cuman untuk yang viral sekarang mungkin karena kami dari Pegadaian sendiri ya. Kami kebetulan dari Pegadaian Sumeneb, saya mewakili Pegadaian Sumeneb dan se-Madura, melihat bahwa investasi terbaik itu salah satunya adalah emas. Walaupun mungkin ada tanah, mungkin juga orang di deposito ataupun di obligasi, macam-macam sih sebenarnya investasi. Cuman untuk orang-orang yang awam maupun yang pengen memulai dan itu menjadi efisien, itu adalah di emas. Kenapa? Dari dulu emas ini menjadi salah satu investasi yang menurut kami pribadi, saya pribadi dan melihat dari
dari tahun ke tahun emas itu sangat aman. Kenapa? Harganya cenderung stabil dan naik. Jadi seperti itu. Intinya gini, sebenarnya emas itu, menyimpan emas itu apa ya? Hanya mengamankan uang kita, kekayaan kita untuk tidak terkena inflasi. Ya, Itu mungkin. istilah kerennya safe haven ya Pak ya? Yes, sebenarnya inflasi sih sebenarnya. Ya, jadi berarti harapan untuk orang itu siapapun itu ya menuju financial freedom, menuju kebebasan finansial itu bisa diraih siapapun gitu ya Pak Siapapun, ya. siapapun. Asalkan tahu cara memanagenya dan cara memanage yang pas itu setidaknya lewat emas kayak gitu ya Pak. Benar. Jadi banyak beberapa orang yang saya dapat ketika misalnya kita melakukan sosialisasi ataupun kita ketemu dengan nasabah ataupun beberapa orang yang kita mungkin lagi tongkrongan, kita nanya nih, saya biasa nanya ke mereka tuh, Pak, Bu, kapan sih berinvestasi gitu kan? Kami sambil memasarkan ya. Katanya gini nih, bahasanya mungkin simpel banget. Kami belanja dulu Pak, habis dari itu baru kita investasi. Menurut saya itu nggak efisien banget gitu kan. Kenapa? Investasi itu harus dimulai dari konsistensi pertama, dari awal. Jadi maksud saya gini, ketika orang mau berinvestasi, niat dan mau melakukan itu harus benar-benar sinkron, dalam artian udah saya punya gaji misalnya berapa ya, 3, 2 atau 5 atau bahkan berapa puluh juta pun, kalau kita udah memberikan persentase saving kita atau tabungan kita di depan, misalnya saya 10% deh dari situ saya mau simpan dana saya untuk investasi. Nah, investasi yang tepat ya menurut kami ya emas, karena itu zero inflasi, dalam artian harganya naik terus kan. Nah itu ketika kita udah menyimpan, artinya sesuai dengan sesuai dengan kapasitas pendapatan mereka. Jadi misalnya intinya adalah pendapatan mereka mungkin safety yang paling aman menurut beberapa praktisi ataupun mungkin orang-orang yang bergelut di saving atau investasi, itu benar-benar di 10% atau mungkin bisa ditambahkan 20%. Artinya apa? Investasi ini jangan memaksakan. Karena ketika kita memaksakan sesuatu, biasanya kita malah kewalahan di belakang nih. Intinya adalah pengelolaannya udah jelas. Oh, dalam sebulan saya berapa ya kebutuhan saya? Oh, oke, saya simpan 10%. Artinya apa? Kalau yang sepahaman saya yang setelah kita melakukan beberapa sosialisasi dan akhirnya kita survei dan kita lihat progres tabungannya orang, oh ternyata ada yang berhasil tuh. Awalnya dia nggak tahu tuh investasi emas. Nah akhirnya jadi Mbak Rora, mereka itu akhirnya memaksakan dulu awalnya. Jadi memulai itu memang agak berat banget tuh. Sama mungkin kalau anak kecil tuh memulai itu mungkin jatuh. Tapi ketika udah bisa jalan dan dapat manfaatnya, itu enak banget. Nah, banyak orang-orang itu memulainya dulu yang sulit. Memulai untuk menyimpan investasi itu di depan. 10% itu ataupun 20% dari pendapatan mereka untuk menyimpan. Artinya ketika dia udah punya niatan atau melakukan 10% itu, selebihnya itu dia akan menyesuaikan kebutuhan. Karena kita biasa tergerus itu keuangan kita karena kita konsumtif. Apalagi kayak Mbak Roro nih ya. Saya melihatnya mungkin tasnya gitu udah ada satu, beli lagi nih. Ada seliran TikTok, COD atau apa gitu kan. Nah, ada kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya itu nggak perlu, tapi terjadi pembelian. Nah inilah yang menggerus yang namanya pendapatan kita. Tetapi kalau kita bisa manfaatkan itu, artinya slogan hidup sederhana itu mungkin seperti itu, bahwa menyesuaikan kemampuan dengan belanja gitu loh. Tidak lebih tinggi pasak daripada tiang ya, itu kan yang lebih tinggi pasak daripada tiang itu yang merugi katanya. Mungkin begitu Mbak Roro. Iya betul. Ya, berarti memang harus di awal gitu ya Pak. Dari Harus awal. kita pos-poskan dulu ya kebutuhan Ya, kita untuk benar, apa benar. kayak gitu ya, dan utamakan untuk tabungan. Benar. Jadi sebenarnya persentase keuangan untuk manage keuangan dalam itu entah itu keseharian maupun juga bulanan berapa sih Pak? Idealnya
Kalau idealnya sih menurut saya itu sekitar 10% dari pendapatan ya. Untuk tabungan. Untuk tabungan. Kemudian kan kita, jadi kehidupan ini kan nggak semuanya ini, saya selalu berpikir begini, saya punya slogan biasa sama teman-teman tuh di kantor ataupun ketika sosialisasi, saya bilang, hidup ini nggak baik-baik saja ke depan. Ada sesuatu yang mungkin kita dalam hal tanda kutip ya tidak baik-baik saja, itu dalam artian butuh pengelolaan atau butuh penyelesaian dari sebuah persoalan. Nah, biasanya persoalan itu, mohon maaf, biasanya persoalan itu berkaitan terus dengan yang namanya uang ataupun bagaimana menyelesaikan masalah itu, dan butuh benar-benar cara untuk bagaimana menyelesaikannya. Nah, biasanya dari apa namanya, dari persoalan itu mungkin kita pendidikan. Mungkin orang beberapa nggak memikirkan, oh pendidikan itu persoalan mungkin. Tetapi bagi orang-orang yang memang anaknya mau disekolahkan lebih tinggi misalnya, ataupun dia mau sekolahkan, sekarang ini lagi rame-ramenya ya. Kalau zaman kita dulu ini saya nggak sekolah negeri, nggak gaul kamu kayak gitu kan. Kalau Tapi sekarang sekarang malah kebalik kan. Jadi malah orang malah swasta nggak keren. Swasta nggak keren gitu. Tapi ini kita nggak lihat pada wilayah itu ya. Tapi saya melihat pada wilayah bahwa harus ada apa ya namanya, harus bisa memberikan solusi terkait dengan masalah yang mungkin muncul ke depan, pendidikan, apalagi kesehatan, kemudian hal-hal yang mungkin sifatnya kondisional yang kita nggak bisa prediksi ke depan itu. Nah, itu semuanya butuh penyelesaian, dan biasanya kita kembali ujung-ujung uang. Nah, ketika kita menyimpan uang yang mana itu sifatnya terkena inflasi, kan kita nggak ada pertumbuhan tuh. Kita nih 3 tahun lalu tuh Mbak Roro misalnya punya uang 100.000 tuh, terus beli buah, mungkin agak banyak dong. Mungkin ada berapa kresekan gitu kan. Tapi sekarang Mbak Roro bawa uang 100.000, mungkin dapat berapa buah doang. Artinya apa? Nilai uang itu lama-lama turun. Sedangkan kita kembali lagi nih ke emas. Ketika Mbak Roronya punya emas, disimpan sedikit demi sedikit, bahasanya sedikit demi sedikit bisa jadi gunung tuh. Iya, jadi saya ada teman tuh, saya nggak apa-apa ya cerita ya sedikit, mudah-mudahan mengedukasi pendengar semua bahwa saya ada teman gini, dulunya itu dia udah punya rumah sih, tapi dia punya perencanaan, oh anak saya nggak, nanti besok lusa anak saya itu punya rumah satu-satu tuh. Nah, akhirnya dia tuh punya ya penghasilannya juga lumayan sih. Jadi akhirnya saya nyaranin seperti itu. Nah, dia akhirnya membeli rumah dari hasil membeli emas. Bahasa saya gini, emas itu bisa jadi apa aja. Tapi nggak semua uang atau nggak semua itu bisa jadi emas. Karena butuh niat tadi itu. Butuh niat awal, butuh memang apa ya, butuh dilakukan dulu. Nah, yang pertama ini yang sulit banget tuh menurut saya. Itu. Dan itu bukan dari kami saja, tetapi setelah kita banyak nasabah atau itu memulainya itu nggak. Tapi kalau nasabah kami itu udah pernah ngerasain tuh investasi, pasti dia beli. Apalagi saya kebetulan di Madura udah berapa lama, saya melihat Madura ini benar-benar saya melihatnya sangat terkait dengan emas ini nggak perlu kita terlalu gimana gini, karena saya pernah tugas juga di daerah Makassar atau beberapa tempat yang memang emas itu menjadi salah satu prestisius tersendiri gitu loh. Jadi aku ngelihatnya itu emas orang itu banyak, cuma perhiasan. Perhiasannya kita sekarang mungkin perhiasan oke, nggak ada masalah, namanya investasi ya silakan. Cuman saya mengarahkan yang lebih efisiensi lagi, lebih efektif. LM, emas batangan atau tabungan emas. Iya sih, kalau orang Madura kan lebih seneng pakai semua. Iya, cuman mungkin ketika udah punya gelang, udah punya cincin, kalung, seset atau apa, mulailah kita berpikir tentang gimana sih memilih emas atau investasi yang secara ekonomis itu lebih efisien. Nah, salah satunya itu adalah emas batangan atau tabungan emas. Kenapa? Sangat update banget harganya gitu loh. Nah, lebih efisiensinya gimana maksudnya Pak?
Mas batangan Jadi dengan gini. perhiasan. Jadi gini, ketika kita bicara tentang perhiasan, perhiasan itu selalu harus membutuhkan logam lain, tidak murni. Jadi gini, kalau emas perhiasan itu biasanya kalau Mbak punya ya gelangnya Mbak misalnya ada itu tulisannya 875, kemudian cap ya ada Ya. capnya 875, kemudian ada kalau di Madura alhamdulillah saya lihat saya angkat jempol karena emasnya bagus-bagus rata-rata di 916. Ya. Kalau kita nanya, ini beli di mana? Beli di Malaysia, belinya memang yang kualitasnya bagus lah. Ya, karena memang ini, Pak, nanti dari segi penampilan kan beda ya Iya, emasnya. kilaunya sih juga beda. Makin tua emas itu makin berkilau. Nah, jadi ketika dia membeli emas perhiasan, maka perhiasan itu seutuhnya nggak murni. Tetapi harganya itu ada ongkos biaya perhiasan atau pembuatan lah bahasanya. Nah, sedangkan perhiasan yang yang murni itu berarti kan 99,90. Artinya 100% ini adalah emas. Nah, ketika dijual itu nilainya 100%, sedangkan perhiasan ketika dijual nilai pembuatan itu hilang. Nilai pembuatan itu hilang dan tidak lagi kita melihatnya sebagai nilai perhiasan. Jadi misalnya ini contoh, Mbaknya beli sekarang 2,5 juta kan, anggaplah 2,5 juta. Biasanya ongkos satu pembuatan emas itu ya beda-beda sih. Cuma saya ambil jalan tengahnya mungkin 100.000 per gram. Artinya ketika kenaikan emas itu misalnya 10% atau 20%, berarti emas perhiasan itu naiknya cuma 10%. Sedangkan emas batangan itu bisa sama ataupun bedanya cuma 2% atau 3% karena ada namanya harga jual sama harga beli. Tapi secara jangka panjang emas ini menurut saya sangat menguntungkan. Kenapa? Kemarin ini kalau kita lihat dari progres emasnya tahun lalu itu emas mungkin di Januari kalau nggak salah 1,3 ya. Sekarang ini kemarin sempat menyentuh di 3 juta lebih. Ya. Sekarang mungkin agak turun. Dan sebenarnya mohon izin sama Mbak Roro, ini berdasarkan pengalaman kami ya, secara operasional ya, bahwa banyak nasabah itu membeli saat viral-viralnya. Iya kan? Beli saat mahalnya maksudnya, Pak? Saya nggak bicara mahal enggaknya, tetapi pada dasarnya pada waktu orang pada beli banyak tuh. Nah, karena dia tidak memantau harga, sekarang itu justru sekarang itu harga mulai menurun nih, ya kan? Nah, untuk tag harga itu sebaiknya harus cerdas mengambil poin di mana sih saya lebih bagus ngambil, ya kan? Lebih murah dong pasti. Dan sekarang ini lumayan lebih murah. Tetapi secara kontinuistik atau keberlanjutan, nggak usah lihat harga emas naik atau turun. Ada uang beli. Kami punya tagline-nya itu gini. Kapan saat membeli emas yang paling tepat? Saat kamu punya uang. Kenapa? Gini ceritanya. Saya ada pernah nasabahnya. Saya tawarin, Mbak, beli emas. Tunggu turun, Pak. Oke, benar ini cuma celahnya itu, jedahnya itu sekitar 2 minggu. Setelah 2 minggu saya nanya lagi, Mbak, harganya turun dikit sebenarnya. Apa yang terjadi? Mas, uang saya udah habis. Jadi itu. Jadi ketika merencanakan sesuatu, niatkan dari awal, lakukan langsung, karena secara jangka panjang emas pasti naik. Itu sih kalau kami dari Pegadaian melihatnya, edukasinya adalah membelilah emas karena emas mengamankan aset Anda. Itu mungkin. Iya bener Pak. Dan waktu saya waktu SD tuh ya, kayak 100 rupiah tuh berharga sekali, dapat sekali banyak makanan. Sekarang, 100 rupiah sudah gak ada artinya. Bahkan sekarang kalau jajan ya minimal 2.000 ya. Bahkan sekarang 2.000 hanya untuk tukang parkir katanya. Benar. Dan memang cukup berbeda sekali dengan emas ya. Kalau misalnya kita punya anting, tidaknya ya kalau perempuan kan pakai anting dari kecil ya Pak ya. Benar. Dijual dengan harga sekarang itu luar biasa kayak gitu mahalnya. Jadi memang emas ataupun kita bicara uang tadi ya, bahwa turun gitu.
Ya itulah, karena kita tidak selalu kita harus sekarang cerdas, Mbak. Cerdasnya menurut saya taruh dana kita itu di tempat yang tumbuh. Banyak eh, banyak cara sih sebenarnya. Cuman kami melihat emas dan bukan ini udah jadi apa ya, nah jadi sebuah diskusi bahwa emas lah yang paling tepat untuk kita simpan sebagai aset kita menjaga kekayaan kita. Mungkin seperti itu. Kayak contoh SD uang berapa? 100.000 banyak kan? 100 rupiah, Pak. 100 rupiah kan? Oke, sekarang itu kita pegang uang 100. Saya tuh 100.000 ya saya sekarang. tuh malah gini loh. Kalau aku punya uang merah itu, uang 100.000, terus pecah, aku yakin habis tuh sehari. Kenapa? Ketika pecah, habis tuh. Pasti habis. Karena temennya tuh ngikutin gitu. Dari merah jadi biru, biru hijau kan. Jadinya hijaunya habis, akhirnya Ungu. oh, saya udah habis semua. jadi habis tuh semua. Jadi saya sih berharap bahwa kami memberikan edukasi ini untuk mungkin pendengar yang dengar semuanya bahwa kita memulailah. Mungkin dari kecil. Karena tabungan kami itu mulai dari 10.000. 10.000 rupiah. Jadi beberapa kita lagi garap juga teman-teman mahasiswa atau anak-anak yang masih sekolah itu memulai belajar dulu, memulai untuk menabung. Seperti itu sih, Mbak. Ya, jadi kalau nabung 10.000 bisa diterima tetap ya Pak ya? Bisa berarti? dong. Dan bahkan itu sekarang nggak perlu kemana-mana, tinggal apa ya? Tinggal ada namanya program kami itu namanya aplikasi Tring. Dengan Tring memudahkan segalanya. Itu sih sebenarnya anehnya apa Tring itu bisa melihat apa ya namanya harga, kemudian banyak bisa melakukan transaksi hari itu, bahkan mohon maaf dengan beberapa produk yang ada di kami itu kita bisa melakukan transaksi lewat situ. Misalnya ada yang mau, karena kita pegadaian gadai itu bisa lewat situ. Pokoknya intinya satu aplikasi itu udah bisa melakukan banyak hal. Mungkin demikian, Mbak. Iya, ini terkait dengan halusinasi ya gitu ya Pak ya, dari orang-orang yang memang karena harapan untuk menjadi orang kaya, harapan menjadi orang yang setidaknya cukup lah Pak ya, setidaknya untuk hari ini, hari nanti atau masa depan lah kayak gitu ya, entah itu kapan kayak gitu tuh ya. Karena memang harus dipersiapkan karena kita kadang tiba-tiba ada kebutuhan yang mendesak dan butuh penyelesaian dengan uang kayak gitu. Kadang yang bikin orang itu kadang banyak ya penawaran kayak gitu ya Pak, yang ini bikin kita halu, ada penawaran untuk investasi ke sini, apalagi juga ada istilah jangan menaruh telur di keranjang yang sama katanya Pak ya. Apalagi ada istilah sesuatu yang high end apa namanya return dan ada risiko yang tinggi kayak gitu tuh Pak ya. Nah, di antara berbagai macam opsi yang ditawarkan, apalagi memang berseliweran di kita ya, itu memang apakah ada opsi lain selain emas kayak gitu deh Pak, dan untuk itunya apa ya return dan ininya apakah aman apa enggaknya kayak gitu Pak dibandingkan dengan yang lain. Kalau kita bicara tentang investasi yang tadi saya sebutkan bahwa sebenarnya investasi banyak, betul yang Mbaknya bilang bahwa investasi itu jangan di satu tempat misalnya. Ya monggo misalnya mau di mau di tempat lain, misalnya mau investasi mungkin di saham ataupun mau di yang agak viral ini Bitcoin walaupun saya juga nggak begitu ngikutin ya, tetapi intinya adalah instrumen-instrumen itu cara kita memberikan tempat untuk investasi banyak sih sebenarnya, tanah ataupun sebenarnya rumah kos itu investasi menurut saya gitu ya. Kita buat rumah kos sudah bisa ya, otomatis tuh ada cuman memang untuk awalan yang saya maksud tadi awalan itu adalah kita memulai dari emas. Kenapa? Untuk membangun itu semua itu kita butuh yang namanya mulai dari kecil, dan emas itu bisa dari kecil. Nah ketika gede misalnya mau menginvestasikan lagi kemana itu silahkan. Jadi tidak mustahil bagi kita untuk membuat usaha, membuat mungkin investasi lain yang nilainya lebih tinggi dari emas. Jadi memulai, banyak orang-orang itu memulai dulu dari kecil kan, nggak ada yang langsung gede tuh, kecuali mungkin pewaris besar tuh ya kan. Tetapi dan itu juga harus tahu ilmunya kan Pak. Iya, cuma kan maksud saya intinya adalah posisinya menurut saya adalah dari yang kecil dulu. Kalau dari kecil
itu akan menumpuk. Nah, mulai kalau udah banyak, kita tinggal pilih-pilih tuh yang mana sih yang menurut Anda menguntungkan. Intinya saya sih sebenarnya berpikir lebih efisien dulu di tempat yang aman, nggak perlu terlalu riuh gitu, berpikir analisanya gimana nih, naik turunnya gimana. Kalau emas secara secara tahunan kita bisa lihat grafiknya itu emang pasti naik dan mengamankan aset sih sebenarnya. Kalau mungkin kaya, saya nggak bisa bilang itu bisa membuat kita kaya, tetapi mengamankan kekayaan, saya bisa bilang yes. Kenapa? Harta saya bisa aman dengan adanya emas. Yang kedua, dengan adanya emas biasanya kita lebih lebih irit lah, karena kita udah kayak tadi tuh udah pos-posnya udah jelas. Ada pos investasi saya, udah berarti pos ini harus saya cukupin gitu loh. Ya gitu sih. Ya, baik. Oke, Pak, terakhir nih Pak ya, Yeah. untuk kaula muda, terutama ibu-ibu nih ya, Oke. yang biasanya ngatur keuangan. Ini ada Oke. gimana Pak sarannya kayak gitu? Ibu-ibu itu sebenarnya enak loh. Mbak Roro itu Mbak Roro kan ibu juga Iya. kan. Ya. Uang suami, uang Oh, istri. Iya, ada itu istilah kayak gitu. Jadi sebenarnya pemasukannya besar banget. Cuma kan biasanya gini, yang tadi itu bahwa ibu-ibu yang cerdas itu harus memang memulai itu dari niatan harus di awal, jangan di akhir. Karena ibu-ibu biasanya saya nanya, kapan Anda berinvestasi? Setelah belanja, Pak. Nah, kalau TikToknya hampir tiap hari datang tuh, atau COD-nya tiap hari datang tuh kan, kapan berinvestasinya? Menurut saya sih seperti itu. Cuman intinya adalah memulailah untuk 10% yang kita sebutkan tadi itu 10% untuk disisihkan sebagai tabungan. Dan tabungan yang paling tepat menurut saya yang zero inflasi adalah tabungan emas atau membelanjakan dananya lewat emas. Apakah itu perhiasan ataupun logam mulia. Tetapi kalau mau lebih ekonomis lagi adalah pilihlah yang emas yang ekonomis, yaitu logam mulia. Karena nilainya 100% emas. Nggak ada tambah. Ya, gitu. Baik, terima kasih Pak atas edukasinya terima kepada kasih Mbak Roro. pendengar semua. Kayak gitu ya, untuk itu Tretan kami pamit undur diri dan juga undur suara. Selamat pagi menjelang siang. Dan lagu dari Tiara.